Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa hassin a'malana bitilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bidzikril Qur'an wa bayyadha wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Suparda selaku takmir dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Bantul, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari mau sebutannya banyak banget ya. Rekan-rekan dari Kartina PCN Batul, Kapas, ya, AMM Palbabang, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah sore hari ini menjelang maghrib kita berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita memberikan manfaat kepada kita semua. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Adik-adik semuanya, sebelum saya lanjutkan izin saya copot songkok ya, ben podo. Kalau ini kayaknya ada jarak gitu ya. Nah, kan lebih nyantai. Esis. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah kenal saya belum? Belum ya. Ini nanti kita selesai jam 5 ya. Sepakat? Ya, insya Allah jam 5 selesai. Saya setelah maghrib masih ada agenda lagi. Perjalanan kurang lebih dari sini 30 sampai 45 menit. Oke, adik-adik semuanya, sekitar tanggal 21 Oktober saya dihubungi Mbak Ima. Mana Mbak Ima? Saya itu sempat ragu untuk mengiyakan atau menolak untuk mengisi sharing ilmu pada sore hari ini, karena posisi saat itu saya sedang di Malaysia dan baru landing beberapa hari yang lalu. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, atas doa semuanya saya bisa segera pulang. Kenapa Pak di Malaysia kok lama sekali? Saya sedang menyelesaikan doktoral saya di daerah, di salah satu universitas di daerah Johor, tepatnya di University Tun Hussein on Malaysia. Ini sudah S3 semua belum ini? Belum ya? S1 sudah? Belum? Oh, ini baru. Yang sudah selesai ada? Beberapa ya. Yang SMA ada? SMA. Yang sedang kuliah ada? Oke, sedang kuliah. Jadi beberapa waktu lalu saya alhamdulillah bisa landing sehingga bisa bertemu pada kesempatan sore hari ini. Oke, adik-adik semuanya, saya akan lebih banyak sharing saja. Ya, nanti kalau ada yang kurang pas di-cut aja ya bagian mana. Ini kan topiknya tentang sandwich. Apa itu sandwich? Pernah makan sandwich? Sampai detik ini saya belum pernah. Kalau burger pernah. Pernah makan burger? Burger yang memang asli ya, American food. Pernah? Belum. Podo, saya juga belum pernah. Ya, kalau orang Malaysia bilang burger. Ya, kemarin waktu saya sebelum pulang, ayo makan burger. Burger itu opo, ternyata burger. Ya, orang Jawa kan lambene burger, nggak bisa ngomong burger. Ya, burger. Adik-adik semuanya, ini ada nggak yang bukan asli Bantul? Yang perantauan ada nggak? Nggak ada. Lah susah kalau ngomong tentang sandwich generation sementara adik-adik ini asli wong Bantul. Kenapa kok susah? Coba perhatikan secara literasinya, sandwich generation itu kan gampang aneh, anak-anak yang digencet oleh dua pilihan yang sulit. Ini sudah ada yang nikah belum? Sudah nikah, Mas? Oh, kok si nom nikah ya, alhamdulillah. Ada yang sudah nikah? Sudah. Yang sudah nikah angkat tangan.
Oh, udah pada nikah. Alhamdulillah. Belum. Nah, tak doakan segera dapat jodoh ya. Oke. Sandwich generation kan gampangannya gini Mas Mbak. Anak-anak yang sudah menikah atau belum menikah tapi sudah menjadi tulang punggung keluarga. Ada nggak di sini yang sudah menjadi tulang punggung keluarga? Ada, tak lihat. Ada Mas? Bener. Siapa yang hadir ini yang handphonenya masih diberikan sama orang tua? Siapa di antara yang hadir ini kota datanya masih minta uang orang tua? Nggak bisa dibilang sandwich generation. Ya nggak Mas? Sandwich generation itu dari tulang punggung. Misalnya nih, Mas siapa namanya Mas? Said. Mas Said. Mas Said ini menikah dengan istrinya, ada nggak? Di rumah. Nah, Mas Said misalnya sudah menikah nih, udah menikah kan dengan istrinya. Sementara Mas Said itu masih punya orang tua, dua-duanya masih ada dan masih punya adik. Di sisi lain, istrinya Mas Said masih punya dua orang tua, masih punya adik-adik yang sedang kuliah. Dan kedua orang tuanya, baik yang dari istri maupun dari keluarga Mas Said itu udah nggak bisa kerja. Nah, Mas Said posisinya menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup baik keluarga Mas Said sendiri, istri dan anak, bapak ibu dan adik-adiknya serta keluarga dari istri. Paham sampai di sini? Ada nggak yang posisi sampai sekarang kayak gini, ada nggak? Insya Allah nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka tugas kita menyiapkan diri supaya nanti kalau sudah berkeluarga siap mental, siap secara ekonomi, siap secara spiritual menghadapi situasi yang kayak gini. Kenapa? Karena menurut survei di Indonesia itu sudah sekian persen posisi orang seperti ini. Maka pertanyaan saya, siapa di antara teman-teman adik-adik yang perantauan bukan asli Jogja? Nggak ada kan? Nggak ada. Sopo sing ngerasa kayak kos-kosan? Ada nggak? Pondok beda cerita. Ada yang kos di sini? Oh dulu. Tapi omah Jogja, Bantul. Nah, oke lah. Mas Mbak, saya ingin sedikit cerita. Saya ini aslinya orang Riau, bukan orang Jogja. Saya orang Riau, 6 bersaudara. Saya anak kelima, kembar. Yang 4-5 kembar. Saya yang nomor kelima. Boleh percaya, boleh tidak. Di kampung saya ada listrik PLN itu baru tahun 2022. Sekarang tahun berapa? Adik-adik lahir sudah ada listrik belum? Sudah. Saya lahir itu pakai lampu sendir. Percaya nggak? Kalau jam 10 pagi cas laptop, cas handphone mati, itu nunggu masih sore nanti baru hidup. Nunggu listrik hidup karena hidupnya dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Tapi alhamdulillah kemudian tahun 2001 saya dibuang oleh orang tua saya. Kemana? Ke penjara. Penjara suci namanya pesantren dari Riau menuju Madura. Perjalanan 4 hari 5 malam numpak bis. Ya, merantau saya. Selama kurang lebih SMA 4 tahun. Kok 4 tahun Pak Rofi? Biasanya SMA berapa tahun? 3 tahun. Kenapa kok 4 tahun? Saya nggak lulus tahun, Mbak, Mas. Berarti Pak Rofi bodoh. Dulu ceritanya ketika masuk pesantren ada syarat khusus. 1. Pertama harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Padahal saya cuma bisa yes or no. Nah, kemudian syarat yang kedua harus hafal Quran minimal 5 juz. Loh, saya juz 30 ya ora hafal-hafal. Akhirnya 1 tahun mempersiapkan bahasa Arab, bahasa Inggris dan kemudian hafalan 5 juz. Selesai 4 tahun balik, saya nyari perguruan tinggi di Jogja. Kuliah. Sini siapa yang kuliahnya bayar sendiri, ada nggak? Ada. Saya ingat Mas Mbak, pertama kali saya datang kuliah telepon bapak saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pakai HP N15. Tahu HP Nokia N15? Belum tahu? Tahu ya? Masih tahu ya. Pak, niki saya mau daftar kuliah Pak. Niki butuh duit, saged dikirim mboten? Oh iya Le.
2 dina 3 dina kok tak kirimi le. Bener, 3 hari kemudian ditransfer ke kakak saya. Dan kakak saya di sini, tapi sudah almarhumah kakak yang pertama. Hari ketiga ditelepon le, iki duitnya wis dikirim nggih bayar nang sekolah nang kampus. Beneran. Saya antar ke kampus, bayar. Ingat saya 2.700.000 rupiah. Begitu saya bayar, ditelepon kakak saya le, ngerti ra 2.700.000 mau sangka ngendi? Ora ngerti. Karena waktu itu saya cuma minta taunya, bener gak? Teman-teman kan tinggal minta ya, Pak bayar kuliah jaluk, Pak nggih tuku bensin jaluk, Bu nggih tuku jajan jaluk, bener gak? Oh apa dong? Sampailah aku tuh kakak saya cerita le, iki duit 2.700.000 iki adalah hasil penjualan motor bapak siji-sijine sing nggih kerja tiap dino. Brebes mili lah Mas. Bapak bu saya itu tukang ngarit Mas Mbak, angon sapi. Udu sapine dhewe. Isuk ngarit, engko sore makani sapi. Saya kalau pulang Mas gini ngarit Mas. Singkat cerita, saat itu juga aku berjanji, ya Allah, mulai detik ini, hari ini aku nggak akan minta uang untuk pendidikan 1% kepada orang tua. Satu saya kerja Mas Mbak, kerja piye carane duwe duit, piye carane iso kuliah. Saya jualan kalau pagi itu ke pasar Giwangan, tahu? Ada pasar Giwangan, beli buah, tak potong gitu, tak jual. Nanti ke grosir, beli sabun, beli Renso, beli sampo, sasetan itu jual, supaya bisa makan. Dan kalau kuliah, teman-teman ada nggak yang kuliah jalan kaki, ada nggak? Ada. Saya kuliah jalan kaki 2 jam sekali jalan. Saya jalani 2 tahun. Ada yang jalan kaki 2 tahun, ada nggak? Pulang pergi itu 4 jam saya perjalanan, 2 tahun sampai sepatu saya itu bocor. Kalau hujan gimana Pak Rofi? Kalau hujan yang jadi payung itu tasnya bukan seperti tas Polo Alto, enggak, tas buat ospek dari Karung Goni. Masih ingat saya, lek udan yo kuwi, lek panas nggo kuwi. Ning aku lek kuliah pasti sangu minyak wangi. Kenapa? Karena bajunya, kemejanya ini tak masukin tas, berangkat pakai kaos. 3 km, 2 km sebelum sampai kampus golek ATM. Orang jebol duit lho, ngedem. Ben jenis keringete hilang. Ya enggak? 2 tahun. Berikutnya disili sepeda rupane abang. Ngarepe ana apa kae jenenge Mbak? Keranjange. Lek aku parkir iku kuwi dhewe. Ben ora isin. Nah, alhamdulillah S1 telepon Bu, alhamdulillah lulus ke Jogja nggih Bu wisuda. Loh kok wis lulus le sanga ngendi duwite pun pokoke tindak Jogja. Alhamdulillah berikutnya S2 lanjut lagi bayar sendiri. S3 alhamdulillah beasiswa. Nah, saya ingin cerita sedikit kaitannya sama sandwich generation. Sebenarnya sandwich generation itu ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Mungkin kakakmu, mungkin tetanggane jenengan, mungkin saudara kita. Ada nggak yang membiayai hidup adik-adiknya yang sedang sekolah, sementara ia menghidupi dia dan keluarganya, anaknya, kehidupan hidupnya? Ada nggak? Ya. Kalau Pak Rafi gitu nggak 100%. 100% sandwich generation. Ya. Kemarin waktu saya tinggal di Malaysia kurang lebih belasan hari ya. Saya ketemu TKI yang kerja di sana. Di sana untuk mencari uang sangat mudah dan banyak. Teman-teman ada nggak di sini gajinya 4,5 juta, kerjane bendino mung 2 jam, ono ora? 2 jam kerja sebulan digaji 4,5 juta, ono ora? Nggak ada. Di sana kalau mau kerja jam 10 malam sampai jam 12 malam nyuci piring gajine 4,5 juta.
Ada yang mau? Nyuci piring tok 2 jam. Takono Pak dosen, takono Pak guru, takono gajine piro? Apa aja takon karo guru PAUD, TK, TPQ. Ya enggak? Oh. Nyuci piring Mas, 4,5 juta. Dia kerja dari setengah 6 pagi sampai jam 4 sore, 12 jam di swalayan. Cuci piring juga. Gajinya sebulan kurang lebih 9 juta. Pulang istirahat nanti jam 10 jam 12 pulang cuci piring tadi. Saya berpikir enak men yo untuk duit akeh. Masih akeh gelangnya cincinnya gede-gede. Ternyata tidak. Ternyata sebagian besar mereka itu sandwich generation. Meskipun usianya lebih dari usia yang menurut untuk ukuran sandwich generation. Kenapa? Ternyata sedemikian banyak uang yang ia kumpulkan itu untuk membiayai hidup yang ada di Indonesia. Assalamualaikum, kipai loro iso ngirim duit. Gitu. Assalamualaikum, iki anaknya bayar SPP iso ngirim duit. Sandwich generation. Coba bayangkan. Ini makanya tadi saya sulit membayangkan teman-teman kalau yang sudah berkeluarga ya Mas, mungkin bisa bayangkan ya. Ngerasake anak yang jaluk duit, nggih jajan ra ndek duit. Pernah nggak Mas? Apa? Oh, anakmu baru 8 bulan. Nah, 8 bulan. Nggih tuku pempes ora ndek duit. Pernah nggak Mas? Alhamdulillah ra pernah ya. Saya sering Mas. Mas Mbak, coba tanyalah nanti sharing ke Bapak Ibu. Saya sebagai orang tua nih ya. Anak jaluk duit, orang ada duit, nggih apa nggih tuku jajan seperti temannya. Itu kalau boleh jujur, hatinya itu disayat-sayat rasanya. Yang sudah menikah tadi, sudah keluarga. Kalau ibu-ibu kan tinggal minta ya. Pak, Mas, duit itu ya. Belum lagi terima orang tua sakit minta uang, orang ada duit. Wah, rasanya ya Allah. Jadi untuk menjadi sandwich generation itu memang berat. Kenapa? Karena harus berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan diri sendiri, keluarga, dengan kebutuhan keluarga dekat. Itu berat. Apalagi mohon maaf ya Mas ya, yang sudah menikah ya, pas-pasan masih berjuang. Enak nggak? Ya nggak Mas? Masih berjuang lagi bapak ada duit. Nah, bisa. Pak sama-sama nggak punya uang, pilih mau jawab Mas. Kalau yang belum menikah gampang. Ayam uripe turu enak. Bener gak Mas, Mbak? Orang dia duit tenang ayam. Orang mikir sesuatu arep sarapan apa, orang mikir. Bener gak Mas Azam? Pemain film Ayat-Ayat Cinta ini ya. Tahu Ayat-Ayat Cinta? Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati. Tahu nggak? Oh ya guys, kalau tahu nggak tak lanjutin. Kalau belum tahu tak lanjutin. Kenapa nggak mikir? Karena rekan-rekan kita yang masih muda itu sekarang masih sibuk dengan dunia. Dunia apa ini? Cinta. Cinta itu indah. Bener nggak? Muka jari sopo nggak indah, ra percaya. Cinta itu indah, bener nggak? Indah, takonan kalau sing wis rabi iki lho. Nek cinta monyet, kok indah banget loh. Saya kemarin sore nganter tamu dari daerah Banyumas. Nganter kemana? Ke alun-alun. Saya lihat ya Allah gembira sekali, baju putih, celana abu-abu, bergandengan tangan, di bawah terik di bawah rintikan hujan, bercanda lalu. Wah, indah sekali cinta itu, masya Allah. Jajal wis rabi Mas. Bener gak Mas? Tak punya tanggung jawab. Nah, karena anak-anak, kenapa kemudian mohon maaf ini kalau kurang tepat mohon diluruskan. Kenapa kemudian terjadi sandwich generation? Mudah-mudahan itu nggak terjadi di kita. Nah, caranya gimana ya? Kita harus mempersiapkan diri secara spiritual, kemudian secara ekonomi, secara mental.
Kita yang belum menjadi sandwich generation itu sibuk dengan dunia cinta. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupku, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau basuh diriku dengan lembut, dengan sejuta warna. Dunia cinta, bener nggak? Engkau lak wis lugu dongo, malam bantu aku tuk luluhkan dia, bintang bantu aku lah. Itu dunia cinta. Padahal engkau lah wis neng dalan, kalau es ketemu neng dalan, usahaku wis ra kurang kematiku wis polan. Pas aku dolan jebul kowe ning dalan, kowe kona gendaan ngomong jalukmu piye, tak turutane tak usahane, aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe kya endinge akhirnya mung putus kasihku. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, memori rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di bulan ini. Akhirnya mung dadi kenangan, bila yang tertulis untukku adalah yang untukmu, kan ku jadikan kenangan yang terindah dalam hidupku. Baru sadar, saiki aku wis sadar, terlalu bodoh mencintaimu, rungkat bubar. Nah, kalau masalah cinta selesai, Mas. Maka dalam konteks ini saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya, agar kita semuanya berusaha tidak menjadi sandwich generation. Caranya gimana? Ini saya kasih tahu. Kalau dalam Islam gimana sih? Kita itu boleh nggak sih kita menjadi sandwich generation? Ini gambar umumnya seperti ini. Dalam konteks Islam sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, malah dianjurkan untuk kita membantu orang tua kita, membantu saudara-saudara kita. Masalahnya kita duit apa ora, gitu kan? Ini siapa dari teman-teman yang pernah dipinjemin uang, pernah minjemin uang ke temennya? Pernah nggak, Mbak? Pernah? Belum pernah? Jajan? Lah kok jajan? Menjajak ke? Oh, jajan minjem dulu gitu ya.
Nah, berarti jenengan sandwich generation ya. Tapi dalam level apa? Level perkonconan itu ya. Jadi jujukan. Jadi konteks sandwich generation intinya kalau dalam Islam ya itu yang bantu lah. Maka perintahnya yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, ada sebagian bertanya yas'alunaka madza yunfiqun. Ya kita tuh kalau berinfak, bersedekah itu kepada siapa toh? Yang pertama kepada bapak ibu. Ngopeni bapak ibu. Ini mbak-mbak, mas-mas sudah ngasih apa ke orang tua dari sisi materi? Ada nggak? Ngasih apa? Ngasih beban pikiran ya. Kalau beban pikiran banyak. Maka kancane lagi. Oh, orang mulai wis jam semini nanti iki sinduk karo situle. Udah ngasih apa ke orang tua? Belum. Iya. Sedih lu. Sedih kalau belum bisa ngasih orang tua. Ya mungkin kalau yang Mas Bani ya paling numpang lewat lah, maksudnya orang tak kepikiran temen. Tapi kalau sudah kayak saya, kayak Mas wis mikir. Belum bisa ngasih apa-apa kepada orang tua. Padahal dalam Al-Quran disebutkan siapakah orang yang paling pertama harus kita kasih? Pertama kedua orang tua. Apa? Kalau kita punya kelebihan harta, kita kasih. Misalnya tadi Mbak, ada yang punya usaha nggak di sini? Ada? Usaha apa Mbak? Apa? Oh. Kok mencintainya gitu? Usaha untuk mencintai. Oh, punya usaha mencintainya. Oh, alah punya toko. Bapak Ibu kok oke. Kalau punya ini, kalau yang masih sekolah dikasih uang jajan nggak? Kasih ya. Dihabisin apa disisain? Masa lepas pengajian ditakoni sisa. Padahal lek nang omah ya mbuh. Coba bayangkan Mas Mbak. Kalau kita bisa kasih orang tua, ya, orang tua suka, orang tua terharu. Meskipun kita belum punya apa-apa. Contoh begini, teman-teman dikasih jajan ya. Kalau kemarin kan sempat viral, berapa jajan satu hari? 1 bulan ya. Berapa jajan 1 bulan? Berapa? 30. 30. Nah, 5 juta sebulan jajan. Anaknya Andre Taulan itu seminggu 5 juta, berapa? 5 juta. Kalian berapa jajannya seminggu? Nolnya kurangi 2. Apa kurangi 3? Kalau teman-teman sekarang begini, coba. Kalau teman-teman dikasih jajan sehari katakanlah 20.000. Ambil saja 30%-nya, berapa? 6.000 ya? 6.000 simpan. Berarti 1 bulan berapa? 180 kan 6.000 kali 3 180.000. 1 tahun berapa? Banyak, males ngitung nih. 100-nya 1 juta 1 juta 200 80.000 ya? 180.000 kan? 8.000-nya kali 12 berapa? Dihitung nggak kalkulator. Berarti 1.200.000 tambah 900. Bener nggak tadi? Ya wes. Sehari nabung 6.000 dikali 30 hari dikali 12 bulan 2 juta. Kalau istiqomah 6.000 sehari 1 tahun sudah bisa membelikan 1,5 gram emas ke bapak ibu. Sekarang harga emas 1,5 juta 1 gram kalau antam. Yang belum menikah, yang masih remaja, bayangno, nyimpen wae 5.000 rasa 6.000. Setahun sudah punya 1 gram. Ini yang paling muda siapa umurnya ini? Ada nggak yang paling muda? Mas Azam ya? Berapa umurnya Mas Azam? Oh, cilik dhewe kayak orang penghasilan kayak. Berapa Mas Azam? 16. Kalau 1 tahun Mas Azam bisa nyimpen 1 gram emas, maka di usia pernikahan 27 tahun misalnya, berarti berapa tahun lagi? 16 sampai 27. Berapa? Bos dihitung kayak loh Mas, kalau calonmu Mas. Oh kakaknya? Oh keliru. Berapa tahun? Berapa tahun?
16 ke 27. Berarti sudah punya 11 gram emas. Catatan saya, 1 tahun yang lalu emas 1 gram itu baru di bawah 1 juta. Hari ini 1,5 juta. Asumsinya setiap tahun naik 500.000 kali 6 tahun berapa? Mas Azam besok menikah bukan seperangkat alat sholat, 50 gram emas. Iya mas, gelem ora mas? Nabung sedino 5.000 mas. Jadi enggak lagi kita disusahkan ketika orang tua minta, ketika saudara minta tolong, tanpa minta pun kita sudah punya tabungan. Nah kan sering kali mohon maaf 5.000 itu lebih nikmat kalau dibawa makan bareng pentol di Palbapang lapangan. Benar nggak mas? Jadi satu kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada siapa? Kerabat dekat, sedulur, punya sedulur kan? Kakak adik punya kan? Bisa sedulur satu darah, dari ibu, dari istri, dari semuanya. Jadi prinsipnya supaya kita bisa membantu semua orang, itu kita harus punya dulu, kaya dulu. Meskipun dalam Islam membantu, menolong dalam konteks sandwich generation ini tidak harus pakai uang. Ngasih jalan, ngasih tahu juga bagian dari sedekah. Mbak Ima kemarin tahu nomor saya dari siapa? Hah? Ya, oh ya, yang kontak saya sudah 3 atau 4 kali ngaji di sana. Nah itu sedekah juga ngasih tahu. Ya. Jadi teman-teman yang belum punya materi, belum punya pendapatan, banyak yang bisa dilakukan supaya nanti pada saatnya nanti bisa membantu orang tua, menolong orang tua, membanggakan orang tua. Ya dimulai dari sekarang. Ya. Saya dulu kalau kayak teman-teman gini, saya nggak pernah pengajian kayak gini. Ini bersyukur teman-teman ada di AMM, teman-teman ada di BCNA, Insya Allah. Mohon maaf ya, saya sharing sedikit ya. Saya kenal Muhammadiyah itu di UAD. Saya dosen UAD tahun 2016. Saya kenal Muhammadiyah itu baru di UAD. Pertama kali masuk opo Muhammadiyah ini. Sekolah yang Baitul Arqam di hotel 3 hari nginep. Oh alah, yang selama ini tak cari itu ini toh. Insya Allah luar biasa. Alhamdulillah sekarang saya mulai dari PRM, PCM, PDM, PWM yang belum PP. Nah, udah aktif insya Allah. Nah, terkait dengan sandwich generation tadi Mas Mbak, ya pesan saya satu, kita harus punya perencanaan keuangan. Meskipun belum punya pendapatan tadi, inisiatif menabung. Kalau tidak inisiatif menabung ya usaha. Saya kira dodolan gampang toh. Misalnya jadi apa? Afiliator. Misalnya jadi apa? Kalau di Shopee itu apa namanya? Reseller, apalagi? Apa dodolan abab ya oleh dodolan abab. Ngaji itu anak-anak. Ngaji ini kan dodolan abab. Dalam bahasa ekonomi ya, jualan abab, jualan nafas. Alhamdulillah Mas. Kalau teman-teman rajin pengajian, insya Allah besok jadi ustadz-ustadzah. Tenan enak banget loh. Jadi ustadz itu enak banget. Saya dapat cerita dari teman saya. Itu pengajiannya seperti minum obat. Seminggu 7 hari, sehari 3 kali. Insya Allah luar biasa. Jadi kalau pengen supaya kita siap dengan sandwich generation, yang pertama tadi kita punya perencanaan keuangan. Ya tadi kalau belum punya apa-apa kita mulai nabung dari yang diberikan orang tua. Kemudian diberikan kepada siapa? Orang terdekat, mulai orang tua, adik dan seterusnya. Yang terakhir sudah kurang berapa menit lagi nih ya. Yang terakhir kita ingat bahwa
setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, itu bagian dari amal soleh. Yang di dalam hadis disebutkan tidak akan terputus pahala seseorang ketika sudah mati kecuali 3. Satu apa? Sedekah jariyah yang tadi kotak infak keliling. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kan kita belajar bagaimana ilmu kita bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Ini yang soleh dan solehah. Nah, itu rangkuman dari sandwich generation itu. Ketika kita punya visi yang sama, punya niat yang sama, suatu saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita menikmati hasil dari memberikan yang amal soleh kepada memberikan bantuan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Jadi intinya sandwich generation itu kita berusaha menjadi kuntum khaira ummah, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, wabil khusus dalam Al-Quran yang saya jelaskan tadi kepada kedua orang tua, kepada kerabat. Nah, gitu ya Mas Mbak ya. Saya hanya cerita saja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah jam 5, saya mohon izin karena setelah ini saya masih ada agenda lain yang harus saya tunaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Tentunya banyak sekali kurang-kurangnya, khilaf-khilafnya saya mohon dimaafkan. Dan yang terakhir saya doakan adik-adik, Mas Mbak, kakak-kakak semuanya panjang umur berkah, sehat walafiat, rezekinya melimpah. Mudah-mudahan rezekinya melimpah bisa pergi ke Mekah dan Madinah dan segera menikah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.